Nabi Lut alaihi salam adalah anak dari Harun bin Tarikh, disebut juga sebagai Azar, yaitu ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim berprofesi sebagai pembuat patung-patung yang terkenal. Patung-patung itu dijual sebagai objek sesembahan umat di zaman itu. Azar memiliki 3 anak, yaitu Nabi Ibrahim, Harun, dan Nahur. Dengan demikian Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah bertahun-tahun Nabi Lut bersama dengan Nabi Ibrahim menyaksikan dan mendukung dakwahnya, akhirnya Ibrahim memerintahkannya untuk pindah ke daerah Yordan. Ibu kotanya adalah negeri Sadum atau kita menyebutnya dengan negeri Sodom. Lut tinggal di daerah yang disebut Ghaur Zaghor. Penduduknya merupakan penduduk yang memiliki watak yang sangat buruk, akhlak yang menyimpang, dan perilaku yang sangat jahat. Mereka banyak melakukan penyimpangan, kecurangan, kekejian, dan kezaliman. Ketika salah satu dari mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman, yang lain tidak berusaha untuk mencegah dan mengingatkannya. Oleh karena itu kekejian dan kemaksiatan semakin banyak terjadi dan akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Mereka bahkan melakukan satu kemaksiatan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum mereka. Kaum laki-laki mendatangi sesama jenisnya dan melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Mereka tidak lagi mau berhubungan dengan lawan jenis mereka. Para ulama tafsir juga menyebutkan bukan cuma laki-laki yang mendatangi kaum sejenisnya, tetapi perempuan pun juga melakukan hal yang sama pada kaum sejenisnya. Hal ini sungguh di luar akal sehat. Allah menyediakan kaum wanita untuk laki-laki. Hal itu merupakan fitrah dari setiap manusia. Namun kaum Sodom justru menentang fitrah itu dan menggauli mereka yang sesama jenis. Al-Walid ibn Abdul Malik yang merupakan Khalifah Umayyah, pendiri Masjid Damaskus, mengatakan, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan kepada kita mengenai berita kaum Nabi Lut, niscaya saya tidak akan percaya bahwa kaum Gai itu ada. Ucapan beliau ini menunjukkan betapa apa yang dilakukan oleh kaum Gai atau lesbian itu benar-benar di luar akal sehat, sehingga wajar jika Al-Walid yang berakal sehat dan bertindak sesuai fitrah manusia tidak percaya jika ada laki-laki atau perempuan yang menyukai dan berhubungan badan dengan sesama jenisnya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kaum seperti inilah Nabi Lut alaihi salam diutus. Dalam surat Al-A'raf ayat 80 Allah menceritakan, ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Kalian mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 29 diceritakan pula bahwa Nabi Lut berkata, sesungguhnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu. Pantaskah kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, merampok, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Allah menceritakan tentang Nabi Lut alaihi salam bahwa Lut mengingkari perbuatan kaumnya yang jahat. Mereka biasa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk, antara lain praktek homoseks atau Gai. Perbuatan tersebut belum pernah ada seorang pun dari anak Adam yang melakukannya sebelum mereka. Selain dari itu, mereka kafir kepada Allah, mendustakan dan menentang Rasulnya. Mereka juga gemar merampok, yakni mereka menghadang orang-orang yang melewati jalan kampung mereka, lalu membunuhnya dan merampas hartanya. Kelanjutan ayat menyebutkan, dan kalian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian, yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan kata-kata tidak layak di tempat-tempat pertemuan mereka. Sedangkan sebagian dari mereka tiada yang mengingkari sebagian yang lain terhadap perbuatan yang mungkar itu. Menurut Mujahid, perbuatan tersebut ialah sebagian dari mereka menyetubuhi sebagian yang lain di depan mata sekumpulan dari mereka. Menurut Aisyah radhiyallahu taala anha dan Al-Qasim, perbuatan mungkar yang dimaksud adalah mereka berkumpul di tempat pertemuan mereka sambil saling beradu kentut dan tertawa-tawa. Pendapat yang lainnya menyebutkan bahwa mereka mengadu domba dan sabung ayam. Semua perbuatan itu merekalah yang mula-mula melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh lebih jahat daripada hanya sekedar itu. Imam Ahmad mengatakan, diceritakan dari Ummu Hani yang mengatakan bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 29, wa ta'tuna fi nadikumul munkar, yang artinya, dan kalian mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan kalian.
Maka Nabi bersabda, mereka, kaum Lut biasa melempari orang-orang yang melewati jalan mereka dengan batu kerikil dan mengejeknya. Itulah perbuatan mungkar yang biasa mereka kerjakan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, itulah keburukan dan kekejian yang dilakukan penduduk Sodom. Mulai dari beradu kentut, menyambung ayam, merampok, membunuh, homoseks, dan kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun semua keburukan itu sudah pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka, kecuali homoseks. Karena itulah kaum Sodom dikenal, karena telah menciptakan keburukan baru yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelum mereka. Karena itulah Allah mengirim Nabi Lut pada mereka, agar mengajaknya berhenti dari perbuatan keji mereka. Namun kaum Sodom tidak mempedulikan Nabi Lut. Mereka justru berkata, "Sok suci kamu wahai Lut, mari kita usir Lut dari kota ini." Sebagaimana sifat para nabi, Nabi Lut dengan penuh kasih sayang terus mengingatkan mereka agar mau berhenti dari perbuatan keji mereka. Nabi Lut berkata, "Mengapa kalian tidak mau bertakwa? Aku ini seorang rasul yang dapat kalian percaya. Aku hanya menginginkan keselamatan untuk kalian. Aku tidak dibayar untuk melakukan ini. Bayaranku tidak lain hanyalah dari Allah Tuhan alam semesta. Maka dari itu, ikutilah kata-kataku. Kenapa kalian justru melakukan perbuatan homoseks, sementara Allah telah menciptakan wanita-wanita untuk kalian? Tetapi kenapa kalian justru meninggalkan mereka? Kalian benar-benar sudah melampaui batas." Begitulah Nabi Lut mengingatkan mereka. Namun apakah yang Nabi Lut dapatkan setelah berdakwah kepada mereka? Tidak ada satupun dari mereka yang mau mendengarkan Nabi Lut. Mereka berkata, "Diam kamu wahai Lut. Kalau kamu tidak berhenti melarang kami, kamu benar-benar akan kami usir." Begitulah gambaran kerasnya hati kaum Sodom ketika diajak oleh nabinya untuk meninggalkan perbuatan keji yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Mereka bahkan menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab jika ia memang benar seorang rasul. Sambil tertawa meremehkan Nabi Lut, mereka berkata, "Wahai Lut, jika kamu memang benar seorang rasul, cobalah sekarang datangkan azab kepada kami." Setelah Nabi Lut melihat bahwa mereka tidak juga jera dari kebiasaan mereka, bahkan mereka semakin gencar dalam kesesatannya, maka Lut berlepas diri dari mereka seraya berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatan kalian dan tidak pula merestuinya, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari perbuatan kalian." Ini menggambarkan tentang kekafiran kaum Sodom dan sikap olok-olok mereka kepada nabinya, juga keingkaran mereka terhadap nabinya. Karena itulah maka Nabi Lut meminta tolong kepada Allah melalui doanya, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Allah menjawab doa Nabi Lut dengan mengirimkan para malaikat yang akan memberi azab kepada penduduk Sodom. Sebelum ke negeri Sodom, terlebih dahulu mampir ke kediaman Nabi Ibrahim yang merupakan paman dari Nabi Lut. Karena sebenarnya para malaikat ini turun dengan dua misi, yaitu memberi kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran Nabi Ishak, dan yang kedua tentang pembinasaan kaum Sodom. As-Sudi mengatakan bahwa ketika Allah mengutus sejumlah malaikat untuk membinasakan kaum Nabi Lut, maka para malaikat itu menyamar sebagai pemuda yang tampan-tampan. Mereka berjalan dan mampir di rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Utsman bin Muhasfil sehubungan dengan kisah tamu-tamu Nabi Ibrahim, bahwa mereka terdiri atas 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafail. Ketika Nabi Ibrahim melihat kedatangan mereka, maka Ibrahim pergi dengan diam-diam menuju keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Nabi Ibrahim menyembelih anak sapi itu lalu dipanggangnya di atas bara api. Setelah matang, dia pun menghidangkannya kepada mereka. Nabi Ibrahim duduk bersama mereka, sedangkan Sarah istrinya melayani tamu-tamu itu. Demikian itu terjadi di saat istrinya berdiri, sedangkan Ibrahim duduk bersama mereka. Menurut qiraat Ibnu Mas'ud disebutkan, ketika Ibrahim menghidangkan suguhannya kepada mereka, Ibrahim berkata, "Silahkan kalian makan." Mereka menjawab, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kami tidak mau memakan sesuatu makanan kecuali dengan membayar harganya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya makanan ini pun ada harganya." Mereka bertanya, "Apakah harganya?" Ibrahim berkata, "Kalian sebutkan asma Allah pada permulaannya, kemudian kalian memuji kepadanya di akhirnya."
Maka Jibril melihat kepada Mikail seraya berkata, orang ini berhak bila dijadikan oleh Tuhannya sebagai kekasihnya. Maka ketika Ibrahim melihat tangan mereka tidak menjamah makanan yang dihidangkan, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Ia heran dan timbullah rasa takut di hatinya terhadap mereka. Lain halnya dengan Sarah istri Nabi Ibrahim. Ketika ia melihat bahwa Ibrahim telah menghormati mereka, ia bangkit melayani mereka dengan tersenyum ramah seraya berkata, sungguh aneh tamu-tamu kita ini. Mereka kita layani secara langsung sebagai penghormatan kita kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menyantap sajian kita ini. Melihat Ibrahim ketakutan, para malaikat itu berkata, janganlah kamu takut kepada kami. Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Nabi Lut untuk membinasakan mereka. Maka Sarah tersenyum mendengar berita gembira akan dibinasakannya mereka, sebab mereka banyak menimbulkan kerusakan dan kekufuran serta keingkaran mereka sudah terlalu berat. Karena itulah Sarah diberi pembalasan berita gembira, yaitu dengan kelahiran seorang putra. Padahal sudah lama Sarah putus asa dari mempunyai anak. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, terjadi perselisihan di antara para ulama kenapa Siti Sarah tersenyum. Imam Qatadah mengatakan bahwa Sarah tersenyum dan merasa heran bila suatu kaum kedatangan azab sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud dengan tertawa ialah haid, yang artinya maka berhaidlah Sarah seketika itu juga. Menurut Muhammad Ibnu Qais, sesungguhnya Sarah tertawa karena dia menduga bahwa tamu-tamunya itu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang biasa dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Al-Kalbi mengatakan, sesungguhnya Sarah tertawa hanyalah karena ketika ia melihat Nabi Ibrahim dicekam oleh rasa takut karena usianya yang sudah lanjut dan keadaannya yang lemah. Mengenai pendapat Wahab bin Munabbih yang mengatakan bahwa sesungguhnya Sarah tertawa setelah mendapat berita gembira akan kelahiran Ishak, hal ini jelas bertentangan dengan konteks ayat, karena sesungguhnya berita gembira itu jelas terjadi setelah Sarah tertawa. Sehingga yang paling masuk akal dan tidak menyalahi konteks ayat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Sarah tertawa karena tamu-tamu itu bukanlah orang jahat, tetapi para malaikat, sehingga ia mengerti kenapa mereka tidak mau makan. Kemudian malaikat itu memberikan kabar gembira bahwa ia akan segera memiliki seorang putra yang bernama Ishak, yang akan memiliki putra yang bernama Yakub. Mendengar kabar itu, Siti Sarah sangat terkejut, karena sulit dipercaya jika seorang setua Siti Sarah masih akan melahirkan seorang putra. Ia pun memekik, sungguh mengherankan. Mungkinkah aku masih akan melahirkan padahal aku sudah tua dan suamiku pun sudah renta? Malaikat itu berkata, apakah engkau merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah dari Allah yang dicurahkan kepadamu. Sesungguhnya Dia Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Setelah rasa takutnya hilang terhadap para malaikat karena mereka tidak mau menjamah makanan, dan setelah para malaikat itu menyampaikan berita gembira kepadanya akan kelahiran seorang anak, serta mereka menceritakan kepadanya akan kebinasaan kaum Lut, maka Nabi Ibrahim berkata seperti apa yang diceritakan oleh Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan tafsir ayat ini, bahwa ketika Jibril bersama teman-temannya datang kepada Nabi Ibrahim, mereka berkata kepadanya, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, apakah kalian akan menghancurkan suatu kota yang di dalamnya terdapat 300 orang mukmin? Mereka menjawab, tidak. Ibrahim berkata, apakah kalian akan membinasakan suatu kota yang di dalamnya terdapat 200 orang mukmin? Mereka juga menjawab, tidak. Ibrahim berkata lagi, apakah kalian akan menghancurkan suatu kota yang di dalamnya terdapat 40 orang mukmin? Mereka menjawab, tidak. Ibrahim berkata lagi, 30 orang mukmin? Mereka masih menjawab tidak, hingga sampai menyebut 5 orang mukmin dan mereka menjawab tidak. Ibrahim bertanya lagi, bagaimanakah pendapat kalian jika di dalamnya terdapat seorang lelaki muslim? Apakah kalian akan menghancurkan mereka juga? Mereka menjawab tidak. Maka pada saat itu juga Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan para pengikutnya, kecuali istrinya. Maka Ibrahim diam, tidak membantah mereka, dan hatinya tenang. Tawar-menawar dengan malaikat dalam masalah azab ini menunjukkan betapa hati Nabi Ibrahim penuh dengan rasa kasih sayang, penuh dengan rasa iba.
dia adalah seorang yang penyantun. Oleh karena itu, Allah memujinya dengan ayat selanjutnya, yaitu surah Hud ayat 75. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar penyantun, pengiba, lagi suka kembali kepada Allah. Setelah Ibrahim merasa tenang, lalu para malaikat itu berkata, "Sudahlah Ibrahim, tidak ada yang perlu didiskusikan lagi. Ketetapan dari Allah telah datang. Mereka akan mendapatkan adab yang tidak dapat ditolak." Setelah urusan Nabi Ibrahim di Palestina selesai, para malaikat itu langsung meluncur menuju negeri Sodom, tempat kediaman Nabi Lut. Mereka datang kepada Lut dalam rupa yang sangat tampan sebagai ujian dari Allah untuk mereka. Hanya Allah lah yang mengetahui hikmah dan alasan dari hal tersebut. Keadaan mereka yang tampan-tampan itu membuat Lut kerepotan dan merasa sempit dadanya. Serta dia merasa khawatir bila dia tidak menerima mereka sebagai tamu, pasti akan ada seorang dari kaumnya yang mau menerima mereka sebagai tamunya. Lalu ia akan berbuat buruk terhadap mereka. Dan Lut berkata, "Ini adalah hari yang amat sulit." Ibnu Abbas dan yang lainnya yang bukan hanya satu orang mengatakan, yang dimaksud dengan asib ialah ujian yang sangat berat. Demikian itu karena Lut mengetahui bahwa dia pasti harus membela mereka dari ulah kaumnya. Dan tentu saja hal itu berasa amat berat baginya. Imam Qatadah mengatakan bahwa para malaikat itu datang kepada Lut yang saat itu sedang berada di suatu tempat miliknya. Lalu mereka bertamu kepadanya, tetapi Lut merasa malu kepada mereka. Lalu dia berjalan di hadapan mereka dan berkata kepada mereka di tengah jalan, seperti orang yang berpaling dari mereka agar mereka pergi darinya, "Demi Allah, aku belum pernah mengetahui di muka bumi ini suatu penduduk kota yang lebih kotor dan lebih jahat daripada mereka." Lalu Nabi Lut meneruskan jalannya dan kembali mengulangi perkataannya kepada mereka, hingga ia mengulanginya sebanyak 4 kali. Imam Qatadah mengatakan bahwa mereka para malaikat itu diperintahkan agar jangan membinasakan kaum Lut sebelum dipersaksikan oleh Nabi mereka akan kejahatan kaumnya. As-Sudi mengatakan bahwa para malaikat keluar dari rumah Ibrahim menuju ke kota kaum Nabi Lut. Mereka baru sampai di sungai Sodom pada tengah harinya, dan mereka bersua dengan putri Nabi Lut yang saat itu sedang memberi minum ternak gembalaannya. Maka mereka bertanya, "Hai gadis, apakah ayahmu ada di rumah?" Putri Nabi Lut menjawab, "Tetaplah kalian di tempat, nanti aku akan datang lagi kepada kalian." Putri Nabi Lut sengaja menjauhkan mereka dari kaumnya. Lalu ia datang kepada ayahnya dan berkata, "Hai ayah, susulah beberapa pemuda yang ada di pintu gerbang kota itu. Aku belum pernah melihat wajah kaum yang setampan mereka, agar mereka tidak diculik oleh kaummu." Sebelum itu kaum Nabi Lut melarang Nabi Lut menerima lelaki sebagai tamunya. Tetapi akhirnya Lut berkata, "Biarlah, aku akan tetap menerima mereka sebagai tamuku." Lut datang menemui mereka dan tidak memberitahu seorang pun tentang kedatangan mereka kecuali hanya keluarganya. Tetapi istri Nabi Lut keluar dan memberitahukan kepada kaumnya akan kedatangan para tamu itu. Maka mereka bergegas datang menuju rumah Nabi Lut seperti yang diceritakan dalam ayat selanjutnya, yaitu surah Hud ayat 78. Nabi Lut berusaha membujuk mereka agar tidak melakukan perbuatan bejat itu, terlebih kepada tamunya. Nabi Lut menawarkan putri-putrinya untuk mereka gauli, karena hal itu lebih suci dan lebih bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan dunia dan akhirat mereka. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, yang dimaksud putri-putrinya di sini adalah wanita-wanita di negeri Sodom, bukan putri Nabi Lut, karena sesungguhnya kedudukan seorang nabi kepada umatnya sama dengan orang tua kepada anaknya. Disebutkan dalam ayat lain, yakni dalam surah Asy-Syu'ara 165 sampai 166, Nabi Lut mengatakan, "Mengapa kalian melakukan homoseks dan kalian tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhan kalian untuk kalian? Kalian benar-benar orang yang melampaui batas." Namun mereka tidak mempedulikan kata-kata Nabi Lut. Mereka berkata seperti yang dicatat dalam surah Al-Hijr ayat 70 sampai 71, "Bukankah kami telah melarangmu menerima laki-laki sebagai tamumu?" Nabi Lut menjawab, "Inilah wanita-wanita negeri Sodom. Nikahilah mereka jika kalian hendak memenuhi syahwatmu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Terimalah apa yang aku perintahkan kepada kalian dan kawinilah kaum wanita saja. Tidak adakah di antara kalian seorang saja yang berakal?" Namun lagi-lagi kaum Sodom tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Lut. Nafsu syahwat mereka benar-benar membuat mereka mabuk dan kehilangan akal sehat,
sehingga apapun yang dikatakan kepada mereka tidak akan dipedulikannya hingga mereka dapat memenuhi syahwat mereka. Oleh karena itu mereka menjawab, sesungguhnya kamu sudah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Kami tidak mempunyai selera dan keinginan terhadap kaum wanita. Dan sesungguhnya kamu juga tahu apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kami hanya mau laki-laki, bukan wanita. Nabi Lut pun kehabisan cara untuk mengendalikan kaumnya yang sudah gelap mata karena nafsu syahwatnya. Dengan penuh keputusasaan Nabi Lut berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menghentikan kalian, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Lalu para malaikat itu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu pergilah bersama keluargamu pada dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat. Sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka, dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Kemudian para malaikat itu mempercepat kebinasaan kaumnya sebagai berita gembira untuk Nabi Lut. Setelah Nabi Lut berkata kepada mereka, binasakanlah mereka sekarang juga. Maka para malaikat itu berkata, sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Pada saat itu juga kaum Lut berdiri di depan pintu rumahnya. Mereka datang ke rumah Nabi Lut dengan bergegas dari semua penjuru, sedangkan Nabi Lut berdiri di depan pintu, menolak mereka dan melarang serta mengusir mereka agar tidak melakukan kebiasaan terhadap tamu-tamunya itu. Tetapi sebaliknya kaum Lut tidak mau menerima perlakuan itu, bahkan mereka mengancam dan menekannya. Maka pada saat itu Jibril keluar menghadapi mereka dan memukul wajah mereka dengan sayapnya, sehingga wajah mereka penuh dengan debu. Lalu mereka pergi tanpa mengetahui jalan yang ditempuhnya. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam ayat yang lain, yaitu surah Al-Qamar ayat 37. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah, dari Hudzaifah ibnul Yaman yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam sering datang kepada kaum Lut dan mengatakan kepada mereka, Allah telah melarang kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kalian akan tertimpa siksa dan azabnya, tetapi mereka tidak menaatinya. Ketika ketetapan Allah tiba, maka para malaikat datang kepada Nabi Lut yang saat itu sedang bekerja di lahan miliknya. Lalu Lut mengundang mereka untuk bertamu kepadanya. Maka mereka menjawab, kami akan menjadi tamu-tamumu malam ini. Allah telah memerintahkan kepada malaikat Jibril bahwa janganlah ia mengadab mereka sebelum Lut mempersaksikan mereka sebanyak 3 kali persaksian. Ketika Lut berangkat bersama mereka ke rumahnya untuk menerima mereka sebagai tamunya, maka Lut menceritakan kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya. Lut berjalan sesaat dengan mereka, lalu ia menoleh kepada mereka dan berkata, tidakkah kalian mengetahui apa yang dilakukan oleh penduduk kota ini? Aku belum pernah mengetahui di muka bumi ini manusia yang lebih jahat dari mereka. Kemanakah aku akan membawa kalian pergi? Kepada kaumku? Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk Allah. Jibril menoleh kepada malaikat lainnya seraya berkata, catatlah oleh kalian, ini adalah persaksian pertama. Kemudian Nabi Lut berjalan sesaat lagi bersama mereka, dan ketika sampai di tengah kota, Nabi Lut merasa khawatir akan keselamatan mereka dan merasa malu kepada mereka. Lalu ia berkata, tidakkah kalian ketahui apa yang biasa dilakukan oleh penduduk kota ini? Aku belum pernah mengetahui ada manusia yang lebih jahat daripada mereka di muka bumi ini. Sesungguhnya kaumku adalah manusia yang paling jahat. Jibril kembali menoleh kepada malaikat yang lain dan berkata, catatlah oleh kalian kedua persaksian ini. Ketika Lut sampai di depan pintu rumahnya, ia menangis karena malu kepada mereka dan sekaligus merasa khawatir akan keselamatan mereka. Lalu ia berkata, sesungguhnya kaumku adalah makhluk yang paling jahat. Tidakkah kalian tahu apa yang biasa dilakukan oleh penduduk kota ini? Aku belum pernah mengetahui satu penduduk kota pun di muka bumi ini yang lebih jahat daripada mereka. Maka Jibril berkata, catatlah oleh kalian ketiga persaksian ini. Kini azab pasti diturunkan. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, ternyata istri Nabi Lut yang sudah berusia lanjut dan berhati buruk pergi dan naik ke atas rumah.
Ia mengibarkan pakaiannya sebagai isyarat yang ditunjukkan kepada kaumnya. Maka orang-orang fasik itu berlomba-lomba datang dengan cepat menuju ke arahnya, lalu bertanya, apakah yang telah terjadi denganmu? Istri Lut berkata, Lut telah menerima suatu kaum sebagai tamunya. Aku belum pernah melihat wajah yang setampan mereka dan belum pernah mencium bau yang sewangi mereka. Maka mereka segera menuju pintu rumah Nabi Lut. Lalu Nabi Lut pun menutup pintu rumahnya dan menahan mereka dari dalam, sedangkan mereka mendorong pintu dari luar. Dalam keadaan demikian, Nabi Lut mengingatkan mereka kepada Allah seraya berkata, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian. Maka malaikat Jibril bangkit dan menyumbat pintu itu. Lalu ia meminta izin kepada Tuhannya untuk menyiksa mereka. Maka Allah pun mengizinkannya. Lalu Jibril pun bangkit dan berubah wujud seperti aslinya di langit. Kemudian membentangkan kedua sayapnya. Jibril mempunyai 2 buah sayap. Dan pada sayapnya terdapat kain selendang yang terbuat dari mutiara yang dianyam. Malaikat Jibril mempunyai gigi seri yang berkilauan. Keningnya lebar, lagi bercahaya. Sedangkan rambut kepalanya ikal bergelombang berwarna putih mutiara yang sangat putih seperti salju. Dan kedua kakinya berwarna kehijau-hijauan. Lalu ia berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggumu. Pergilah kamu, hai Lut, menjauhlah dari pintu itu dan biarkan aku menghadapi mereka. Maka Lut menjauh dari pintu. Lalu malaikat Jibril keluar menghadapi mereka dan merentangkan sayapnya. Ia pukul wajah mereka dengan sayapnya dengan pukulan yang membuat mata mereka tidak dapat melihat, sehingga mereka menjadi buta, tidak dapat melihat jalan. Kemudian Lut diperintahkan untuk pergi bersama keluarganya pada malam itu juga. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam. Surah Hud ayat 81. Maka ketika matahari telah terbit, keputusan kami pun datang. Kami menjungkir balikan negeri kaum Lut dan kami menghujani mereka dengan batu sijil, yaitu batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Menurut Ibnu Abbas dan lainnya, lafaz sijil menurut bahasa Persia berarti batu dari tanah liat. Menurut sebagian ulama, ialah batu dari tanah liat. Di dalam ayat yang lain yaitu surah Az-Zariyat ayat 33 disebutkan batu-batu dari tanah yang keras, yakni tanah yang telah mengeras menjadi batu sehingga menjadi kuat. Sebagian ulama mengatakan bahwa sijil adalah tanah liat yang dibakar. Imam Bukhari mengatakan bahwa sijil artinya yang sangat kuat lagi besar. Sijil dan sijin mempunyai makna yang sama. Adapun yang dimaksud mandud atau bertubi-tubi, sebagian ulama mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang dibakar di langit, yakni yang disediakan khusus untuk itu. Ulama lainnya mengatakan bahwa makna mandud ialah yang diturunkan secara bertubi-tubi kepada mereka. Sedangkan yang dimaksud musawwamatan atau yang diberi tanda adalah pada tiap-tiap batu itu diberi tanda nama-nama pemiliknya. Dengan kata lain, setiap batu bertuliskan nama orang yang akan ditimpa olehnya. Imam Qatadah dan Ikrimah mengatakan, musawwamatan maksudnya adalah batu yang dilumuri dengan cairan racun berwarna merah. Menurut satu riwayat, batu-batu itu diturunkan kepada penduduk kota Sodom, baik yang sedang berada di negeri Sodom atau sedang berada di negeri lain yang tersebar di berbagai negeri yang ada di sekitarnya. Ketika salah seorang penduduk kota itu sedang berbicara dengan orang-orang banyak, tiba-tiba datanglah batu dari langit menimpanya. Maka ia pun roboh dan binasa di hadapan orang banyak. Batu-batu tersebut mengejar mereka di seluruh negeri, lalu membinasakannya hingga ke akar-akarnya tanpa ada seorang pun yang tersisa. Imam Mujahid mengatakan bahwa Jibril mengambil kaum Lut dari tempat-tempat pengembalaan ternak dan rumah-rumah mereka, lalu mengangkat mereka bersama ternak dan harta benda mereka. Jibril mengangkat mereka ke atas langit, sehingga penduduk langit dapat mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian mereka dijungkirkan ke tanah. Jibril mengangkat mereka dengan sayap kanannya, dan ketika Jibril menjungkirkannya ke bumi, maka bagian yang pertama terjatuh adalah bagian pinggiran kota itu. Imam Qatadah mengatakan, telah sampai kepada kami bahwa Jibril mengambil pilar tengah dari kota itu, lalu menerbangkannya ke langit, sehingga penduduk langit dapat mendengar lolongan anjing mereka. Setelah itu Jibril menghancurkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain. Kemudian sisa-sisa penduduk kota itu dikejar dengan batu-batu besar yang dijatuhkan dari langit. Diceritakan pula kepada kami bahwa mereka mendiami 4 kota. Pada tiap-tiap kota itu terdapat 100.000 penduduk.
Menurut riwayat lain adalah 3 kota besar, antara lain kota Sodom. Qatadah mengatakan, telah sampai suatu riwayat kepada kami bahwa Ibrahim menyaksikan penghancuran kota Sodom, dan ia mengatakan, "Hai penduduk Sodom, inilah hari kehancuran kalian." Menurut riwayat yang lain dari Imam Qatadah dan lainnya, telah sampai kepada kami suatu kisah yang mengatakan bahwa ketika Jibril di sana di pagi hari itu, ia membentangkan sayapnya, maka berterbanganlah karenanya tanah mereka, berikut isinya yang terdiri dari gedung-gedungnya, semua hewan ternaknya, batu-batuan dan pepohonannya. Lalu Jibril menggenggamnya dengan sayapnya dan mengapitnya di dalam sayapnya. Lalu ia terbang ke langit pertama, sehingga penduduk langit mendengar suara manusia dan lolongan anjingnya. Jumlah penduduk kota itu adalah 4 juta jiwa. Kemudian Jibril membalikkan dan menjatuhkannya ke tanah dalam keadaan terjungkir. Lalu ia menghancurkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Bagian atas kota itu dibalikkan ke bawah, lalu diiringi dengan hujan batu dari tanah yang terbakar. Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengatakan bahwa kota-kota kaum Nabi Lut ada 5 buah, yaitu Sodom yang merupakan kota terbesar, lalu So'bah, Su'ud, Gomorrah, dan Dauha. Jibril mengangkatnya dengan sayapnya dan membawanya ke langit, sehingga penduduk langit benar-benar mendengar lolongan anjing serta kokokan ayam mereka, lalu membalikannya ke bumi dalam keadaan terjungkir. Setelah itu Allah mengiringinya dengan hujan batu. Allah telah berfirman, "Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar." Allah membinasakan kota itu, dan semua kota yang ada di sekitarnya juga dimusnahkan. As-Sudi mengatakan bahwa malaikat Jibril turun kepada kaum Lut pada pagi harinya. Lalu Jibril mencabut bumi kota itu dari bumi lapis yang ke-7. Kemudian ia mengangkatnya ke langit, sehingga penduduk langit pertama dapat mendengar lolongan anjing dan suara kokok ayam milik mereka. Lalu Jibril membalikkannya dan membinasakan mereka, seperti yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat 53. Dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Dan siapa di antara mereka yang masih belum mati sesudah negeri mereka dijatuhkan ke bumi, maka Allah menghujaninya dengan batu-batuan sehingga matilah mereka. Barang siapa di antara mereka melarikan diri ke negeri lain, maka batu-batu itu akan mengejarnya ke tempat ia berada. Tersebutlah seorang yang sedang asyik berbicara, maka dengan tiba-tiba batu itu menimpanya dan membunuhnya, seperti yang tertulis dalam surah Hud ayat 82. Dan kami hujani mereka, yakni di kota-kota itu, dengan batu dari tanah yang terbakar. Demikianlah menurut As-Sudi. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, homoseksual di dalam Islam sangat dicela dan dianggap serupa dengan perbuatan zina, sehingga pelaku homoseksual diberikan sanksi yang tidak ringan dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab Sunan. Diceritakan dari Ibnu Abbas secara marfu, "Barang siapa yang kalian jumpai sedang mengerjakan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan orang yang dikerjainya." Imam Syafi'i menurut suatu pendapat yang bersumber darinya dan sejumlah ulama mengatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan kaum Lut harus dibunuh, baik dia telah muhson atau sudah menikah, ataupun belum muhson atau belum menikah. Hal itu karena berdasarkan hadis tersebut. Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa si pelaku dijatuhkan dari tempat yang tinggi, kemudian diiringi dengan lemparan batu seperti yang dilakukan oleh Allah terhadap kaum Lut. Ulama lainnya berpendapat bahwa pelaku homoseks dikenai hukuman rajam, baik dia telah muhson ataupun belum. Pendapat ini merupakan salah satu qaul dari Imam Syafi'i. Hujjahnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah melalui hadis Darawardi dari Amr ibnu Abi Umar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang dikerjainya." Sedangkan menurut ulama lain, pelakunya dikenai hukuman yang sama seperti hukuman berbuat zina. Dengan kata lain, jika dia seorang yang telah muhson atau sudah menikah, maka dikenai hukuman rajam. Dan jika dia adalah orang yang belum muhson, maka dikenai hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Pendapat ini merupakan pendapat lain dari Imam Syafi'i. Adapun mengenai perbuatan mendatangi wanita pada lubang anusnya, itu dinamakan lutiyah as-sughra atau perbuatan kaum Lut yang kecil. Hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama.
kecuali menurut pendapat yang syadz atau menyimpang dari sebagian ulama salaf, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Larangan melakukan perbuatan tersebut telah banyak diungkapkan oleh hadis-hadis Rasulullah. Pembahasan mengenai hal tersebut telah dikemukakan dalam tafsir surah Al-Baqarah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sajikan dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya yang kafir, yang melakukan kezaliman dan penyimpangan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita dan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.